Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi Putra Ismail. Saya mahasiswa jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Gorontalo. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin uh, mempresentasikan sebuah materi, yaitu tentang organisasi kurikulum. Dan yang pertama-tama yang saya hormati Ibu dosen pembimbing, yaitu Ibu Nur Fadlia SPD MPD, beserta teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rezeki dan rahmat-Nya lah kita masih dapat melakukan aktivitas sebagaimana biasanya. Shalawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan insya Allah dapat tercurahkan kepada kita semua selaku umat yang istiqomah dengan ajaran-ajaran beliau. Amin ya robbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang organisasi kurikulum, dan kita langsung masuk pada materi pertama, yaitu tentang definisi dari kurikulum. Definisi dari organisasi kurikulum. Nah, organisasi kurikulum itu adalah pola atau bentuk penyusunan bahan pembelajaran yang akan diajarkan atau disampaikan kepada murid. Nah, adapun pengertian lain dari organisasi kurikulum yaitu merupakan suatu cara penyusunan bahan ataupun pengalaman belajar yang ingin dicapai dengan tujuan mempermudah siswa dalam pembelajaran bahan ajar, kemudian serta mempermudah siswa dalam melakukan kegiatan belajar sehingga tujuan pembelajaran itu dapat tercapai dengan efektif tentunya. Kemudian pengertian selanjutnya dari organisasi kurikulum yaitu merupakan suatu dasar yang penting sekali dalam pembinaan kurikulum dan juga bertalian erat dengan tujuan program pendidikan yang hendak dicapai, karena bentuk dari kurikulum turut menentukan bahan pembelajaran, urutannya, dan juga cara penyajiannya kepada murid-murid. Nah, selanjutnya, adapun faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam organisasi kurikulum. Yang pertama yaitu ada ruang lingkup kurikulum, kemudian ada urutan bahan, kemudian yang ketiga itu ada kontinuitas, yang keempat ada keseimbangan, dan terakhir ada integrasi dan juga keterpaduan. Lanjut. Nah, ada bentuk-bentuk organisasi kurikulum. Yang pertama yaitu kurikulum mata pelajaran. Nah, adapun ciri-ciri dari kurikulum mata pelajaran yang pertama itu terdiri atas sejumlah mata pelajaran yang terpisah satu sama lain. Kemudian tidak didasari pada kebutuhan minat dan masalah yang dihadapi oleh siswa. Kemudian yang ketiga, tidak mempertimbangkan kebutuhan dan juga tuntutan dalam masyarakat yang senantiasa berkembang. Kemudian yang keempat, itu dilaksanakan untuk mewariskan nilai-nilai budaya terdahulu. Kemudian yang terakhir, guru berperan paling aktif dan siswa tidak dilibatkan secara kooperatif. Selanjutnya, kurikulum dengan mata pelajaran berkorelasi. Nah, adapun ciri-cirinya, yang pertama itu berbagai mata pelajaran dikorelasikan satu dengan lainnya. Yang kedua, adanya usaha relevansi pelajaran dengan masalah kehidupan. Kemudian yang ketiga, metode penyampaian menggunakan metode korelasi. Yang keempat, adanya usaha penyesuaian antara pelajaran dan juga minat serta kemampuan siswa. Selanjutnya, yang ketiga itu kurikulum bidang studi. Adapun ciri-ciri dari kurikulum bidang studi, yang pertama yaitu kurikulum terdiri atas suatu bidang pengajaran. Kemudian yang kedua, pelajaran bertitik tolak dari core subjek. Kemudian yang ketiga, sistem penyampaian bersifat terpadu. Kemudian yang keempat, minat, masalah, serta kebutuhan siswa dan masyarakat itu dipertimbangkan sebagai dasar penyusunan dari kurikulum. Kemudian selanjutnya yaitu yang keempat yaitu kurikulum terintegrasi. Nah, adapun ciri-cirinya yang pertama yaitu berdasarkan filsafat pendidikan demokrasi. Kemudian yang kedua itu berdasarkan landasan sosiologis dan juga sosial kultural. Yang ketiga itu berdasarkan kebutuhan minat dan tingkat pertimbangan atau pertumbuhan siswa. Kemudian yang keempat itu sistem penyampaian menggunakan sistem pengajaran unit, baik itu unit pengalaman maupun unit pengajaran. Yang terakhir yaitu peran guru sama aktifnya dengan peran murid. Selanjutnya, yang kelima itu ada kurikulum inti. Nah, adapun ciri-ciri pokok dari kurikulum inti, yang pertama itu
core pelajaran meliputi pengalaman-pengalaman yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan semua siswa. Kemudian yang kedua, core program berkenaan dengan pendidikan umum untuk memperoleh tujuan pendidikan. Yang ketiga, berbagai kegiatan dan pengalaman core itu disusun dan diajarkan dalam bentuk kesatuan. Yang terakhir, core program diselenggarakan dalam jangka waktu yang relatif lama. Selanjutnya ini ada ciri-ciri umum dari kurikulum inti. Nah, yang pertama itu perencanaan oleh guru-guru secara kooperatif. Kemudian core pelajaran itu menggunakan proses demokratis. Kemudian yang ketiga penggunaan teknik problem solving. Yang keempat yaitu core program didominasi oleh usaha yang bertujuan memperbaiki pengajaran. Selanjutnya, adapun prosedur pengorganisasian. Nah, di sini ada beberapa prosedur pengorganisasian. Yang pertama yaitu prosedur employer. Nah, prosedur employer itu bersifat umum, di mana peran guru itu sangat penting karena pemilihan dan pengorganisasian kurikulum ditentukan berdasarkan penguasaan guru terhadap isi kurikulum. Kemudian yang kedua, itu ada prosedur buku pelajaran. Nah, dalam prosedur buku pelajaran ini, pemilihan isi kurikulum didasarkan pada materi yang terkandung di dalam sejumlah buku pembelajaran. Kemudian yang ketiga, itu ada prosedur survei pendapat. Nah, dalam prosedur survei pendapat ini, pemilihan dan perorganisasian isi kurikulum dilakukan dengan menggunakan survei ataupun penelitian terhadap pendapat dari berbagai pihak. Selanjutnya, yang keempat yaitu ada prosedur studi kesalahan. Nah, prosedur studi kesalahan ini dilaksanakan dengan mengadakan analisis terhadap kesalahan ataupun kekeliruan dan kelemahan dari pengalaman kurikuler. Kemudian yang kelima, prosedur mempelajari kurikulum lainnya. Nah, prosedur ini dilakukan dengan mempelajari kurikulum sekolah lain sehingga guru atau sekolah dapat menentukan isi kurikulum untuk sekolahnya sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Kemudian yang keenam, adanya prosedur analisis kegiatan orang dewasa. Nah, dalam prosedur ini dilakukan dengan menggandakan studi terhadap kegiatan dalam kehidupan. Kemudian yang ketujuh itu ada prosedur fungsi sosial. Nah, di sini prosedur ini merupakan perluasan dari prosedur analisis kegiatan. Nah, yang terakhir itu ada prosedur minat dan kebutuhan remaja. Nah, prosedur yang minat dan kebutuhan remaja ini itu prosedur yang dijalankan berdasarkan interaksi antara individu, remaja, dan juga lingkungannya. Dan itulah materi terakhir tentang organisasi kurikulum. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.